Assalamualaikum, halo kawan-kawan semua dimanapun berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat sejahtera ya teman-teman. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita yang bertanya ya di kolom komentar YouTube kita, tentang dia itu tanya tentang cara perawatan ayam jenis ya teman-teman. Nah, ayam jenis yang saya maksud di sini itu adalah ayam jenis Pama dan Mangon ya teman-teman. Ayam jenis Pama dan Mangon yang pola laganya itu cenderung beda sama ayam BK dan jenis ayam lainnya yang mengandalkan besar postur dan bobot pukulan teman-teman. Ayam Pama dan Mangon ini cenderung memiliki tulangan yang lebih tipis ya dibandingkan dengan ayam BK. Nah, saya mau memohon maaf juga untuk penjelasannya ini tidak bisa menggunakan video ayam ya teman-teman. Karena kalau saya menggunakan video ayam nanti bakalan dihapus videonya sama YouTube. Jadi saya akan jelaskan secara lisan saja. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang akan saya sampaikan di video ini ya. Dan di video ini saya juga bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman semua, karena yang lebih tahu, yang lebih pro itu banyak dari saya ya. Ini hanya opini pribadi saya teman-teman, hanya opini pribadi saya. Jadi apabila teman-teman cocok dengan apa yang saya sampaikan ya boleh diterapkan, tapi kalau tidak suka dengan video ini skip saja ya teman-teman. Kalau nggak suka sharing, teman-teman boleh skip saja video ini. Lanjut ke pembahasan ya teman-teman. Dilihat dari jenis ayamnya yang pola tarungnya mengandalkan kecepatan dan yang mengandalkan besar postur serta bobot pukul, itu pasti perawatannya pun berbeda teman-teman. Beda ya, tentunya beda. Kalau ayam yang mengandalkan bobot pukul atau postur tubuhnya, contohnya seperti ayam Bangkok itu, mungkin perawatannya ya lebih sederhana dan familiar lah bagi teman-teman semua ya, karena perawatan ayam Bangkok ya cukup simple. Sebenarnya perawatan ayam jenis pun simple, cuman tetap ada bedanya ya. Kalau menurut saya bedakan. Nah, kalau si ayam Bangkok ini yang udah bisa dirawat itu hanya sekedar proses mandi jemur ya, kemudian latihan fisik, sama biasanya juga pemberian jamu ya, itu saja. Nah, terus tentunya juga diiringi sama pola latihan atau abar yang bertahap ya teman-teman. Kalau ayam muda itu harusnya bertahap, jadi biar enggak, biasanya kalau ayam muda sering udah porsi abarnya itu terlalu banyak, biasanya nanti efeknya bakalan turun urat teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan itu. Selain itu, biasanya pola abarnya ini harus bertahap ya. Di sini saya artikan itu harus ada jeda ya teman-teman. Jadi saat abar pertama minimal itu 3 menit atau 5 menit. Kemudian lanjut lagi abar selanjutnya bertahap lagi jadi 15 menit. Dan selanjutnya teman-teman juga bisa menambah durasinya lagi, misalkan menjadi 2 air ya. Kalau orang sini bilang itu diluluh. Gitu teman-teman. Jadi setelah diluluh ayam baru siap turun gitu. Nah, sedangkan ayam jenis sendiri, baik jenis Pama ataupun Mangon, itu ayam-ayam yang mengandalkan kecepatan dan akurasi pukul ya teman-teman. Menurut saya sih lebih tepatnya ayam-ayam Jalu atau ayam-ayam taji ini ayam jenis ya, mengandalkan tajinya. Dan bisa dibilang ayam jenis dan ayam Bangkok itu umur saat siapnya itu juga berbeda teman-teman. Jika ayam Bangkok biasanya di usia 7 bulan itu fisiknya sudah mapan atau matang ya teman-teman. Nah, di saat umur 7 bulan itu bisa kita lanjut rawat. Tapi kalau ayam jenis itu tulangannya rentan gitu loh. 7 bulan itu masih rentan. Dan lebih bagusnya sih kalau kita siapkan nanti udah waktunya ganti bulu 1 kali. Nah, itu saya rasa saat yang tepat untuk kita menyiapkan ayam jenis kita untuk dirawat lalu diturunkan gitu. Perbedaannya itu. Nah, tapi asal udah punya taji ya nggak masalah ya, karena yang menjadi andalan daripada ayam jenis ini biasanya adalah keakuratan taji sama kecepatannya. Nah, begitu. Nah, untuk perawatannya sendiri untuk ayam jenis ini biasanya saya sendiri hanya berfokus kepada stamina dan fleksibilitas gerak dari si ayam jenis ini ya. Simpelnya ayam jenis ini perawatannya hanya kita full umbar aja di kandang yang terbuka atau kandang semi umbaran ya, atau kandang umbaran ya, biar ayam bebas lah, biar ayam bebas bergerak.
kesana kemari ya. Kalau perlu teman-teman kasih tangkringan di dalam kandang ayam umbarannya gitu. Biar si ayam ini rajin atau terbiasa lompat dan turun di kandang umbarannya ini. Nah, hal ini bisa menjadikan otot-otot pada kaki ayam kita, ayam jenis kita menjadi kuat dan fleksibel saat bergerak. Seperti itu. Selain kita umbar di kandang umbaran atau full umbar ya, teman-teman juga wajib memfisik ayam ini ya, ayam jenis ini. Ya cuma cara fisiknya itu berbeda dari ayam jenis Bangkok. Khususnya kita harus pakai tambahan alat bantu ya. Biasanya saya akan membeli barbel ya, barbel untuk dipasang di kaki ayam jenis ini. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan box lompat ya. Jadi biar si ayam ini latihan lompat ya, fungsinya sama lah seperti tangkringan tadi, buat memperkuat otot-otot kaki pada ayam jenis kita gitu. Nah itu latihan fisik ini ya harusnya dilakukan secara rutin ya teman-teman, setiap pagi hari sebelum ayam dikasih makan dan dimandikan. Mungkin itu perawatan ayam jenis dan ayam Bangkok yang berbeda ya dari itu. Kemudian setelah latihan fisik pada pagi hari, pada siang harinya kita bisa kasih makan ya. Dan ini pengamatan saya pribadi ya teman-teman. Jadi ayam jenis ini saya hanya akan memandikan dan menjemurnya itu hanya 2 kali seminggu saja teman-teman. Tentunya beda ya sama ayam Bangkok yang biasanya saya mandikan hampir setiap hari teman-teman. Kenapa bisa begitu? Nah, menurut saya, ini menurut pengamatan saya lagi ya, ayam jenis ini amat mengandalkan bulunya ya, baik untuk keseimbangan dan menambah kecepatan geraknya. Kalau kita terlalu sering memandikan ayam ini, ayam jenis ini, nantinya bisa mempercepat kerusakan pada bulu-bulu ayam kita. Nah, bulu yang rusak tentunya kan bisa mengurangi performa ayam kita nantinya. Begitu. Nah ini opini pribadi saya ya, boleh sependapat atau tidak. Begitu teman-teman. Mungkin itu ya perbedaan antara perawatan ayam yang mengandalkan bobot tubuhnya dengan ayam jenisnya. Ya perbedaan rawatan ayam Bangkok dan ayam jenis lah, gitu aja. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian bahasan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon koreksinya juga ya di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang lebih tahu dan ingin menambahkan tentang diskusi kita kali ini, jangan sungkan-sungkan komen tips dan trik khusus dari teman-teman yang lebih paham semua di kolom komentar. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Mohon dukungannya dengan cara klik tombol subscribe dan tonton terus video dari BYF selanjutnya. Salam satu hobi. Mati nggak kameranya tuh? Oh, udah stop. Pencet kamera lagi.